Saudaraku, apakah pernah mendengar tentang sebuah kitab kuno yang dipercaya menjadi sumber rahasia para rabi Yahudi? Sebuah kitab yang bukan hanya berisi hukum dan ajaran, tetapi juga kisah-kisah tersembunyi tentang dunia, tentang umat manusia, bahkan tentang akhir zaman. Inilah Talmud, kitab yang penuh teka-teki, disusun selama berabad-abad, dan menjadi dasar dari banyak pemikiran serta kepercayaan bangsa Yahudi hingga hari ini. Namun, apa sebenarnya isi kitab ini? Siapa yang menulisnya? Dan mengapa banyak yang menyebut Talmud sebagai kitab paling kontroversial di dunia? Mari kita ungkap rahasia besar di balik kitab Talmud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel kami Galur Ulib, di mana channel kami akan membahas seputar kiamat dan kisah Islami. Terus dukung channel kami dengan like, subscribe, komen, dan bagikan agar channel kami terus berkembang. Dan semoga kebaikan saudaraku dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesehatan, kemudahan, dan rezeki yang berlimpah. Selain itu, marilah kita bersholawat kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai bahasannya. Ada sebuah kitab yang tak semua orang diizinkan membacanya. Sebuah kitab yang diyakini menyimpan hukum Tuhan, namun juga dituduh sebagai sumber penyimpangan manusia. Inilah kitab Talmud, kitab rahasia bangsa Yahudi yang menjadi dasar pemikiran dan kekuasaan mereka hingga akhir zaman. Talmud bukanlah kitab biasa. Ia bukan wahyu dari langit seperti Taurat atau Injil, melainkan kumpulan penafsiran manusia, tafsir para rabi Yahudi yang disusun berabad-abad setelah zaman Nabi Musa. Di dalamnya terkandung ribuan perdebatan tentang hukum, kehidupan, bahkan masa depan dunia. Sebagian peneliti meyakini bahwa rahasia di balik kekuatan Yahudi dunia tersimpan dalam ajaran-ajaran tersembunyi Talmud, sebuah pengetahuan kuno tentang penguasaan dunia, hukum, dan manusia. Namun, bagi umat Islam, Talmud bukanlah kitab suci. Ia hanyalah hasil tafsir manusia yang telah menyimpangkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan bahwa di akhir zaman kebenaran akan bercampur dengan kebatilan dan manusia akan lebih mempercayai tafsir manusia daripada wahyu Tuhan. Kitab Talmud telah bertahan ribuan tahun menjadi fondasi bangsa yang tersebar di seluruh dunia. Akan tetapi, di balik setiap halaman tersimpan pertanyaan besar. Apakah manusia sedang mencari kebenaran atau menulis ulang kebenaran itu demi kekuasaan? Inilah misteri yang akan terus terungkap menjelang akhir zaman. Kitab Talmud adalah kitab suci yang terpenting bagi kaum Yahudi, bahkan lebih penting daripada kitab Taurat. Kitab Talmud bukan saja menjadi sumber dalam penetapan hukum agama, tetapi juga menjadi ideologi dan prinsip-prinsip serta arahan bagi penyusunan kebijakan negara dan pemerintah Yahudi Israel, dan menjadi pandangan hidup orang Yahudi pada umumnya. Itu pula sebabnya mengapa negara Yahudi Israel disebut sebagai negara yang rasis, Calvinistik, teokratik, konservatif, dan sangat dogmatik.
untuk dapat memahami sepak terjang negara Israel yang tampak arogan, keras kepala, tidak kenal kompromi. Orang perlu memahami isi ajaran kitab Talmud yang diyakini oleh orang Yahudi sebagai kitab suci yang terpenting di antara kitab-kitab suci mereka. Keimanan orang Yahudi terhadap kitab Talmud mengatasi bahkan kitab Perjanjian Lama yang juga dikenal dengan nama Taurat. Bukti tentang hal ini dapat ditemukan dalam kitab Talmud Erubin 2b yang mengingatkan kepada kaum Yahudi, "Wahai anakku, hendaklah engkau lebih mengutamakan fatwa dari para ahli kitab atau Talmud daripada ayat-ayat Taurat." Para pendeta Talmud mengklaim sebagian dari isi kitab Talmud merupakan himpunan dari ajaran yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam secara lisan. Sampai dengan kedatangan Nabi Isa alaihissalam, kitab Talmud belum dihimpun secara tertulis seperti bentuknya yang sekarang. Nabi Isa alaihissalam mengutuk tradisi Mishnah atau Talmud awal, termasuk mereka yang mengajarkannya, yaitu para pendeta Yahudi dan kaum Farisi, karena isi kitab Talmud seluruhnya menyimpang, bahkan bertentangan dengan kitab Taurat. Para pendeta Farisi mengajarkan doktrin dan fatwa yang berasal dari para rabi atau pendeta lebih tinggi kedudukannya daripada wahyu yang datang dari Tuhan. Talmud mengemukakan hukum-hukumnya berada di atas Taurat dan bahkan tidak mendukung isi Taurat. Seorang peneliti Yahudi, Hyam Maccoby, dalam bukunya Judaism on Trial mengutip pernyataan Rabi Yehiel ben Yosef bahwa tanpa Talmud kita tidak akan mampu memahami ayat-ayat Taurat. Tuhan telah melimpahkan wewenang ini kepada mereka yang arif karena tradisi merupakan suatu kebutuhan yang sama seperti kitab-kitab wahyu. Para arif itu membuat tafsiran mereka, dan mereka yang tidak pernah mempelajari Talmud tidak akan mungkin mampu memahami Taurat. Memang ada kelompok di kalangan kaum Yahudi yang menolak Talmud dan tetap berpegang teguh kepada kitab Taurat saja atau Perjanjian Lama yang saat ini. Mereka ini disebut golongan Karaiyah, kelompok yang sepanjang sejarahnya paling dibenci dan menjadi korban dizolimi oleh para pendeta Yahudi Ortodoks. Kepada tradisi Mishnah itu, para pendeta Yahudi menambah sebuah kitab lagi yang mereka sebut Gemarah. Tradisi Mishnah yang kemudian dibukukan bersama dengan Gemarah disebut dengan Talmud. Ada dua versi kitab Talmud, yaitu Talmud Yerusalem dan Talmud Babilonia. Talmud Babilonia dipandang sebagai kitab yang paling otoritatif. Beberapa kutipan yang diangkat dari kitab Talmud dalam uraian berikut ini merupakan dokumen asli yang tidak terbantahkan, dengan harapan dapat memberikan pencerahan kepada segenap umat manusia, termasuk kaum Yahudi, tentang kesesatan dan rasisme dari ajaran Talmud yang penuh dengan kebencian yang menjadi kitab suci baik bagi kaum Yahudi Ortodoks maupun Hasidiyah di seluruh dunia. Pelaksanaan ajaran Talmud tentang keunggulan kaum Yahudi yang didasarkan pada ajaran kebencian itu telah menyebabkan penderitaan yang tak terperikan terhadap orang lain sepanjang sejarah umat manusia sampai dengan saat ini, khususnya di tanah Palestina. Ajaran itu telah dijadikan dalih untuk membenarkan pembantaian secara massal. Ajaran itu telah dijadikan dalih untuk membenarkan secara massal penduduk sipil Arab Palestina. Kitab Talmud menetapkan bahwa semua orang yang bukan Yahudi disebut Goyim, sama dengan binatang. Derajat mereka di bawah derajat manusia. Ras Yahudi adalah umat pilihan, satu-satunya ras yang mengklaim sebagai keturunan langsung dari Nabi Adam alaihissalam.
Saudaraku, marilah kita periksa beberapa ajaran Talmud. 1. Talmud manuskrip Babilonia. Beberapa contoh isi ajaran Talmud diantaranya Erubin 2b. Barang siapa yang tidak taat kepada para rabi mereka akan dihukum dengan cara dijerang di dalam kotoran manusia yang mendidih di neraka. Mudkatan 17a. Bila mana seorang Yahudi tergoda untuk melakukan suatu kejahatan, maka hendaklah ia pergi ke suatu kota di mana ia tidak dikenal orang, dan lakukanlah kejahatan itu di sana. Menganiaya seorang Yahudi sama dengan menghujat Tuhan. Sanhedrin 58b. Jika seorang kafir menganiaya seorang Yahudi, maka orang kafir itu harus dibenarkan menipu orang yang bukan Yahudi. Sanhedrin 57a. Seorang Yahudi tidak wajib membayar upah kepada orang fakir yang bekerja baginya. Orang Yahudi mempunyai kedudukan hukum yang lebih tinggi. Baba Kama 37b. Jika lembu seorang Yahudi melukai lembu kepunyaan orang Kanaan, tidak perlu ada ganti rugi. Tetapi jika lembu orang Kanaan sampai melukai lembu kepunyaan orang Yahudi, maka orang itu harus membayar ganti rugi sepenuh-penuhnya. Orang Yahudi boleh mencuri barang milik bukan Yahudi. Baba Mezia 24a. Jika seorang Yahudi menemukan barang hilang milik orang kafir, ia tidak wajib mengembalikan kepada pemiliknya. Ayat ini ditegaskan kembali di dalam Baba Kama 113b. Sanhedrin 57a. Tuhan tidak akan mengampuni seorang Yahudi yang mengawinkan anak perempuannya kepada seorang tua atau memungut menantu bagi anak lakinya yang masih bayi, atau mengembalikan barang hilang milik orang kafir. Orang Yahudi boleh merampok atau orang non-Yahudi. Sanhedrin 57a. Jika seorang Yahudi membunuh seorang kafir, tidak ada hukuman mati. Apa yang sudah dicuri oleh seorang Yahudi boleh dimilikinya. Baba Kama 37b. Kaum kafir ada di luar perlindungan hukum, dan Tuhan membukakan uang mereka kepada Bani Israel. Orang Yahudi boleh berdusta kepada orang non-Yahudi. Ajaran gila di dalam Talmud. Gittin 69a. Untuk menyembuhkan tubuh, ambil debu yang berada di bawah bayang-bayang jamban, dicampur dengan madu, lalu dimakan. Sabat 41a. Hukum yang mengatur keperluan bagaimana kencing dengan cara yang suci telah ditentukan. Yebamot 63a. Adam telah bersetubuh dengan semua binatang ketika ia berada di sorga. Menjadi petani adalah pekerjaan yang paling hina. Sanhedrin 55b. Seorang Yahudi boleh mengawini anak perempuan berumur 3 tahun, persisnya 3 tahun 1 hari. Sanhedrin 54b. Seorang Yahudi diperbolehkan bersetubuh dengan anak perempuan asalkan saja anak itu berumur di bawah 9 tahun. Ketubot 11b. Bila mana seorang dewasa bersetubuh dengan seorang anak perempuan, tidak ada dosanya. Yebamot 59b. Seorang perempuan yang telah bersetubuh dengan seekor binatang diperbolehkan menikah dengan pendeta Yahudi. Seorang perempuan Yahudi yang telah bersetubuh dengan jin juga diperbolehkan kawin dengan seorang pendeta Yahudi. Abodah Zarah 17a. Buktikan bila mana ada pelacur seorang pun di muka bumi ini yang belum pernah disetubuhi oleh pendeta Talmud Eleazar. Hagigah 27a nyatakan bahwa tidak akan ada seorang rabi pun yang akan masuk neraka.
Baba Mezia 59b, seorang rabi telah mendebat Tuhan dan mengalahkannya. Tuhan pun mengakui bahwa rabi itu memenangkan debat tersebut. Gitin 70a, para rabi mengajarkan, sekeluarnya seseorang dari jamban, maka ia tidak boleh bersetubuh sampai menunggu waktu yang sama dengan menempuh perjalanan jauh setengah mil. Konon, iblis yang ada di jamban itu masih menyertainya selama waktu itu. Kalau ia melakukannya juga atau bersetubuh, maka anak keturunannya akan terkena penyakit ayan. Gitin 69b, untuk menyembuhkan penyakit kelumpuhan, campur kotoran seekor anjing berbulu putih dan campur dengan balsam. Tetapi bila memungkinkan untuk menghindar dari penyakit itu, tidak perlu memakan kotoran anjing itu, karena hal itu akan membuat anggota tubuh menjadi lemas. Kisah-kisah Holocaust oleh Romawi. Di dalam Talmud, ayat Gitin 57b, ada dikisahkan tentang bantainya 4 juta orang Yahudi oleh orang Romawi di kota Betar. Gitin 58a mengklaim bahwa 16 juta anak-anak Yahudi dibungkus ke dalam satu gulungan dan dibakar hidup-hidup oleh orang Romawi. Demografi tentang zaman kuno menyatakan orang Yahudi di seluruh dunia pada masa penjajahan oleh Romawi tidak sampai berjumlah 16 juta. Bahkan 4 juta pun tidak ada. Pengakuan Talmud. Abodazarah 70a, seorang rabi ditanya apakah anggur yang dicuri di Pumbedita boleh diminum atau anggur itu sudah dianggap najis karena pencurinya adalah orang-orang kafir atau seorang bukan Yahudi. Bila menyentuh guci anggur, maka anggur itu dianggap sudah najis. Rabi itu menjawab, tidak perlu dipedulikan, anggur itu tetap halal bagi orang Yahudi. Karena mayoritas pencuri yang ada di Pumbedita, tempat di mana guci-guci anggur itu dicuri, adalah orang-orang Yahudi. Kisah ini juga ditemukan di dalam kitab Gemara, Rosh Hashanah 25b. Ibadah orang Farisi. Elubin 21b, Rabi Akidah berkata kepadanya, berikan saya air untuk mencuci tangan saya. Ia menjawab, air itu tidak cukup bahkan untuk diminum, apalagi untuk membasuh tanganmu, keluhnya. Lalu apa yang harus saya perbuat? Tanya seseorang lainnya. Padahal engkau tahu, menentang ucapan seorang rabi diancam dengan hukuman mati. Saya lebih baik mati daripada menentang pendapat kawan-kawan saya. Ritual cuci tangan ini terekam di kutub Nabi Isa alaihissalam dalam Injil Matius 15 ayat 1-9. Genosida dihalalkan oleh Talmud. Perjanjian kecil Soferim 15 kaidah 10. Inilah kata-kata dari Rabi Simeon bin Yohai, yang artinya, bahkan orang kafir yang baik sekalipun seluruhnya harus Orang-orang Siriwil setiap tahun mengikuti acara nasional ziarah ke kuburan Simon bin Yohai untuk memberikan penghormatan kepada Rabi yang telah menganjurkan untuk menghabisi orang-orang non-Yahudi. Di Purim, pada tanggal 25 Februari 1994, seorang perwira Angkatan Darat Siriwil, Baruch Goldstein, seorang Yahudi Ortodoks dari Brooklyn, membantai 40 orang Muslim, termasuk anak-anak, tatkala mereka tengah bersujud sholat di sebuah masjid. Goldstein adalah pengikut mendiang Rabi Meir Kahane, yang menyatakan kepada kantor berita CBS News bahwa ajaran yang dianutnya mengatakan orang-orang Arab itu tidak lebih daripada anjing, sesuai ajaran Talmud. Ehud Sprinzak, seorang profesor di Universitas Yerusalem, menjelaskan tentang falsafah Kahane dan Goldstein. Mereka percaya adalah Teiyah menjadi irodat Tuhan.
bahwa mereka diwajibkan untuk melakukan kekerasan terhadap goyim, sebuah istilah Yahudi untuk orang-orang non-Yahudi. Rabbi Isaac Ginsburg menyatakan, kita harus mengakui darah seorang Yahudi dan darah orang goyim tidaklah sama. Rabbi Yaakov Perin berkata, 1 juta nyawa orang Arab tidaklah seimbang dengan sepotong kelingking orang Yahudi. Doktrin Talmud, orang non-Yahudi bukanlah manusia. Talmud secara spesifik menetapkan orang non-Yahudi termasuk golongan binatang, bukan manusia. Dan secara khusus menyatakan bahwa mereka bukan dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ayat-ayat yang berkaitan itu ditemukan bertebaran di dalam kitab Talmud, antara lain sebagai berikut. Kerichot 6b, menggunakan minyak untuk mengurapi. Rabi kita mengajarkan, barang siapa menyiramkan minyak pengurapan kepada ternak atau perahu, ia tidak melakukan dosa. Bila ia melakukannya kepada goyim atau orang mati, dia tidak melakukan dosa. Talmud bukan untuk semua orang. Bahkan sebagian besar umat Yahudi sendiri tidak memahami kedalaman isinya. Di dalamnya, para rabi menulis tentang hukum, moral, dan pandangan mereka terhadap bangsa lain. Beberapa tafsirnya menempatkan kaum Yahudi sebagai umat pilihan, sementara bangsa lain disebut dengan goyim atau manusia di luar perjanjian Tuhan. Dari ajaran Talmud inilah muncul gagasan tentang tatanan sosial dan ekonomi yang dikendalikan oleh hukum manusia, bukan wahyu Tuhan. Dalam tafsir modernnya, muncul ide-ide tentang kendali keuangan, sistem hukum dunia, dan dominasi politik global. Beberapa sejarawan menghubungkan konsep ini dengan munculnya kelompok elit Yahudi di bidang perbankan, media, dan pemerintahan dunia. Bagi sebagian pihak, cikal bakal dari New World Order, tatanan dunia baru yang kelak akan mempersiapkan panggung bagi munculnya Dajjal. Bagi kaum beriman, semua ini bukan kebetulan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan tentang masa di mana dunia akan dikuasai oleh fitnah besar. Fitnah Dajjal, sebuah masa di mana kebenaran akan ditukar dengan kebohongan dan kekuasaan dunia berada di tangan segelintir manusia yang menganggap diri mereka sebagai pengatur nasib umat manusia. Demikianlah bahasan pada kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi kita semua. Terima kasih banyak atas waktunya. Sampai jumpa kembali dengan bahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.